Jadi si Bu, boleh saya meminta waktu Ibu sebentar? Ibu, saya mau mengajari Ibu mengenai masalah-masalah yang kita jumpai di sekolah kita ini. Ini merupakan salah satu tugas kami sebagai psikolog IPB angkatan ketiga tahun 2023. Ini ada tugas yang dikasih dosen kami, yaitu mengenai masalah yang ada di yang sudah terjadi ini diidentifikasikan oleh saya selaku mahasiswa PPG. Yaitu yang pertama mengenai minat belajar siswa di sekolah kita masih rendah. Jadi saya mau mendapatkan bantuan Ibu atau pengalaman Ibu mengenai mengapa sekolah kita ini rendah banyak di dalam pembelajaran. Oke, terima kasih. Saya akan menjawab. Rendahnya minat siswa dalam belajar itu yang pertama adalah karena faktor dari orang tua, di mana seringkali setelah pulang sekolah siswa tersebut keseringan bermain, tidak belajar. Kenapa tidak belajar di rumah? Karena tidak adanya orang tua yang memantau atau mempertanyakan sudah sampai mana batas pembelajaran yang diberikan oleh gurunya di sekolah. Seperti itu. Tidak ada yang memantau dia di sekolah. Itu faktor orang tua. Yang kedua, faktor dari gurunya. Kemungkinan ya, adanya kan kita kan selaku yang sekarang sebagai kurikulum merdeka mengajar, kita harus memfasilitasi dengan berbagai macam model pembelajaran. Mungkin ada beberapa guru itu yang model pembelajarannya itu saja, monoton, akhirnya membuat siswa tersebut bosan. Akhirnya minat belajarnya itu kurang. Sedangkan siswa sekarang sudah terbiasa dengan gadget, di mana gadget itu mempunyai aplikasi yang banyak dan yang unik-unik, yang mereka daya tarik mereka lebih tinggi. Seperti itu. Saya tidak belajar di sekolah itu rendah. Kemudian Bu, dan ada lagi yang saya buat di sini Bu, sesuai kesulitan memahami pelajaran. Contohnya pada bidang lingkaran, saya akan mengenai lingkaran itu, kemudian apa gunanya itu, gimana kita pakai itu sulit paham mengenai pelajaran. Oke, seperti yang saya jawab yang pertama tadi, itu seharusnya jangan monoton dengan cara menerangkan, menjelaskan, tetapi coba dengan berbagai macam alat peraga yang kamu bawa ke kelas, yang ibu bawakan ke kelas, atau mungkin melalui PowerPoint atau video yang tentang pembelajaran yang untuk meningkatkan daya tarik mereka lah, agar mereka lebih paham atas pembelajaran tersebut. Kemudian bukan saya juga selaku masih banyak bagian alat elektronik genetik ini yang bisa saya gunakan. Bagaimana caranya Bu bisa saya menyampaikan itu kepada siswa? Bagaimana? Nah, tahu mungkin anak-anak pun sama seperti saya kan Bu, nggak tahu alat mengenai komputer, alat semuanya yang perangkat komputer itu. Bagaimana caranya saya menyampaikan ke anak-anak? Dan anak-anak itu tahu sama saya. Apa yang saya tidak tahu, anak-anak akan tahu. Bagaimana caranya? Apa Cara untuk menyampaikan kepada mereka bahwasanya ibu tidak mampu, gitu ya. Tidak mengerti bagaimana melakukannya. Mungkin kan saya jelaskan kepada mereka. Kita sama-sama belajar ya nak. Ibu juga belajar, kalian juga belajar. Kita sama-sama mencari solusi dari cara mengatasi permasalahan tersebut, seperti itu. Nanti kan kalau memang agar lebih mudahnya aja, Bu boleh melihat dari YouTube kan ada kok cara apanya, cara pemakaian aplikasinya, pengenalan tentang aplikasinya, atau biar lebih mudah sesama teman sejawat, selama teman kerja yang mengetahuinya, mengajari agar lebih tahu tentang TIK tersebut atau informatika tersebut. Itu ya. Satu kendalanya kan tidak dapat mengenai aplikasi-aplikasi itu kan. Satu saya paham, ataupun mungkin kalau kita buka YouTube itu banyak yang kita tahu, tapi penjelasannya ya. Iya. Tidak cepat menangkap. Makanya melalui kawan dari sejawat itu lah Bu. Kan lebih kayak mana ya, lebih sabar dia mengajarinya. Kan kalau dijelaskannya juga bisa ibu catat biar lebih ibu ingat lagi kembali seperti itu.
Tapi kan Bu, itulah kendala saya. Kalau kita minta tolong sama kawan, Kenapa? tidak cepat direspon. Ini kan seharusnya 50 orang. Jadi mungkin kemana? Oke, lanjut Ibu. Mengenai kurangnya optimal penggunaan mobil belajar. Kalau saya pengguna banyak kepada saya. Ini bagaimana saya bisa? Apakah yang akan saya kerjakan itu? Apakah saya perbuat biar optimal? Yang pertama itu kan sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama itu kan tentang kawan sejawat kan, orang itu ada MGMP ini kan, jadi saling bisa dalam grup MP orang ibu ini kan bisa saling bertukar pikiran, saling memberikan informasi atau tentang bagaimana sih cara pengerjaan modul belajar itu, baca saja sih materi yang cocok sama belajarnya itu, dari mana sih cara kita mengajarkan tentang modul belajar ini dalam kelasnya agar lebih menarik. Itu kan dari grup MGMP orang ibu nih lah, dari kawan sejawat. Selain itu, dan dapat kita memantapkan si anak kita juga dia mencari Saya sampaikan tadi ya, dari media sosial Bu, dari YouTube ada, dari situ kan sekarang udah banyak tuh guru-guru yang viral tentang bagaimana sih cara lebih menarik siswa itu untuk mempelajari suatu pembelajaran ini, atau lebih paham juga model pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik. Apakah kesimpulan yang Ibu kasih tahu ke saya mengenai yang saya letakkan masalah-masalah itu? Oh, yang pertama tadi yang kesimpulan yang saya dapatkan dari yang dipertanyakan itu adalah dari minat belajar siswa itu seharusnya memang karena kurangnya kasih sayang dari orang tua tersebut, ya kita sebagai tenaga pendidik harus lebih memahami atau lebih membuat siswa itu lebih nyaman untuk belajar dengan kita, seperti itu Bu ya. Karena kan kurang kasih sayang ini. Yang kedua itu dari modul pembelajaran itu kita kalau tidak mengerti atau kurang memahaminya, kan ada suatu grup MGMP yaitu sesama teman sejawat, kita bisa saling sharing atau berbagi informasi tentang modul pembelajaran dan media pembelajaran yang cocok untuk ditampilkan di depan kelas. Untuk yang Ibu sampaikan tadi tentang media pembelajaran atau tentang informatika itu, kan ada sih kawan yang sesama di sekolah tersebut yang lebih mampu tentang media pembelajaran, tentang informatika ini atau TIK ini, tentang soal jaringan dan aplikasi ini. Yang minta tolong sama mereka untuk mengajari atau memberikan informasi. Kalau memang mereka mungkin tidak banyak waktu untuk memberikannya, ya aku tidak bisa berulang-ulang kali, ya silahkan Ibu catat apa yang mereka katakan, apa yang mereka sampaikan, agar Ibu bisa mengulang-ulang kembali lagi biar lebih ingat atau memahami tentang aplikasi tersebut, apalagi tentang TIK tersebut. Oke, terima kasih Bu atas ini. Kalau ada lagi yang jelaskan yang akan saya tanyakan, boleh saya minta maaf ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.